Hai guys, selamat datang lagi. Terima kasih selalu kasih support positif. Jadi aku makin semangat deh bikin videonya. Dan karena teman-teman selalu baik sama aku hari ini mau menempati janji dan bikin video tentang kasus-kasus WNI viral di Turki yang bikin sesama WNI itu pada kok bisa? Oke, so let's check it out. Yang pertama ini adalah datang dari temanku sendiri, yaitu sebenarnya bukan teman sih, dia temennya temen aku, dan kebetulan dia tuh satu circle sama temanku. Nah, jadi si JT ini, by the way namanya aku samarkan karena dia tuh orangnya tuh rese, suka report-report gitu. Tapi teman-teman tau lah siapa yang aku maksud. Jadi si JT ini dia itu tuh suka nipu sesama WNI yang tinggal di Istanbul. Sebenarnya waktu itu aku nggak kenal sama dia, tapi karena dikenalin sama temanku, terus aku jadi percaya dong sama dia karena aku melihat temanku. Nah waktu itu aku minta jasa verifikasi Instagram. Nah dulu Instagram itu verifikasinya tuh nggak bisa beli kayak orang-orang sekarang gitu. Nah dan udah bisa beli pun juga gue nggak beli gitu ya, nggak mau palsu-palsu. Terus aku minta lah urusin sama dia, dan dia janjikan dengan harga waktu itu kalau nggak salah 7 juta, dan dia tuh kayak apa sih ngeyakinin banget gitu. Dan aku kayak yaudah aku DP dulu deh karena akunya nggak yakin. Nah terus intinya setelah aku tuh setelah aku DP, dia tuh maksa buat lunasin, dan dia tuh telepon-telepon dan maki-maki aku seakan-akan kayak aku yang punya hutang. Tapi ternyata cara nipu dia tuh memang begitu, bahkan katanya dia tuh dulu pernah nipu artis dan udah beberapa kali masuk penjara. Sekarang dia udah hidup bahagia sama pacar sejenisnya di negara lain ya. Dan aku kayak udah capek gitu sama kelakuan dia, dan ternyata bukan cuma aku doang yang ditipu, banyak juga yang kayak kartu kreditnya dipakai. Terus ada orang Pakistan juga tuh kena tipu sampai berapa ratus euro. Pokoknya track record dia udah jelek banget lah. Kalau teman-teman misalnya penasaran nih dan tahu si JT ini, terus ngechat orangnya langsung, pasti dia tuh bakal kayak soal apa gitu, kayak balesnya pakai bahasa Inggris, tapi intinya tuh kayak ngatain lo tuh halu ya, lo tuh gitu ya. Nah waktu itu kenapa bisa viral, karena aku tuh bikinin TikTok dan viral gitu, kayak berapa ratus ribu yang nonton, dan banyak teman-teman dia zaman sekolah itu tuh ditipu sama dia gitu loh. Dia bilang, sekarang udah jadi penipu di Istanbul, terus udah nipu banyak WNI di Istanbul. Dulu pas zaman sekolah dia tuh bawa lari iPhone gue, bilangnya mau diservis, rupanya dijual sama dia. Gile, kurang ajar lu JT, hidup lo gak bakal berkah ya. Sampai sekarang lo belum balikin duit gue. Cuma dibalikin 500 ribu, abis itu pura-pura lupa. Tapi udahlah, nggak bikin dia kaya juga kan, karena banyak orang yang nggak ikhlas sama dia. Oke, selanjutnya kasus WNI yang diusir pacarnya. Jadi si cewek ini waktu itu minta tolong sama teman aku yang kenalin aku sama si JT ini. Sebut aja Kak A ya. Si Kak A ini di chat gitu, katanya dia itu dibeliin tiket, tapi anehnya tuh bukan tiket PP. Mungkin dulu masih bisa kali ya, karena kan kadang-kadang kalau kita tuh cuma kasih kayak bukti booking aja itu bisa tanpa tiket PP. Maksudnya booking yang nggak usah dibayar gitu loh. Jadi flightnya tuh belum dibayar, tapi dia udah ada flight balik. Terus pas udah nyampe di Turki, dia nangis dong karena dia itu tuh halangan dan gak bisa ewi-ewi kan sama pacarnya. Akhirnya dia di-kick dari rumah si cowoknya itu, dan dia tuh luntang-lantung di jalan, dan dia minta tolong sama Kak A. Tapi pas kami bales, rupanya dia tuh udah ditolong sama WNI yang lain, dan akhirnya dia udah balik ke Indonesia juga. Dan terus dia itu udah katanya dapat jodoh juga gitu. Alhamdulillah ya. Waktu itu ini viral banget, parah, sampai 1 juta kali yang nonton, gara-gara kok bisa-bisanya ya, satu, terbang tanpa tiket pulang, terus kedua, kok bisa ketemu cowok yang kayak gitu, walaupun cowoknya yang salah sih, bukan dianya, tapi kok kamu percaya banget gitu sama cowok sebrengsek gitu. Aduh, sedih banget ya. Berarti dia cuma mau dimanfaatkan doang dia, berarti kan sama si cowok ini. Aduh, jahat banget.
Selanjutnya, jadi si cewek ini korban KDRT gitu, dan intinya dia tuh nggak berhasil adaptasi sama mertuanya, terus dia tuh juga nggak berhasil gimana sih bicara bahasa Turki gitu, terus intinya mereka berantem dan nggak di-share inti berantemnya tuh apa. Nah akhirnya dia diusir kan, di-kick, terus nggak megang duit. Terus akhirnya dia dicabut ikametnya sama suaminya. Ikamet itu adalah izin tinggal kita di sini. Jadi dia tuh berarti pakai aile ikamet ya, alias izin tinggal keluarga. Suaminya tuh bisa cabut gitu. Berarti kan jahat banget ya, segitu bencinya ya. Dan dia akhirnya luntang-lantung di jalan, tapi untungnya ditolongin sama sesama WNI. Alhamdulillah sih banyak WNI yang baik. Soalnya dia lapor katanya waktu itu ke kedutaan, tapi kan harus juga ada waktu gitu, nggak bisa kayak langsung tet gitu ditolong. Alhamdulillah WNI di sini tuh masih saling bantu, walaupun lebih sering banyak yang sindir-sindiran ya di TikTok ya. Oh iya, by the way, teman-teman, asal teman-teman tahu aja ya, kalau kita tuh pindah ke luar negeri gini, nggak semua orang itu tuh mau jadi teman kita gitu. Banyak yang nganggap kita tuh malah saingan, karena berarti kan dia iri kan. Terus nanti disindir lah gitu, terus bikin akun palsu. Misalnya nih kayak di YouTube aku tuh sering banget dikata-katain, katanya suami aku tuh kelihatan lebih tua dari umurnya, suaminya tuir gitu. Terus pas aku bales, oh alah, ternyata kalau dilihat dari IP-nya, oh ternyata dia tinggalnya di sini gitu. Dia bilang, jangan itu dong, jangan baper, nggak laku jadi YouTuber kalau baper, sabar dong lah. Dia yang mulutnya kasar, dia nggak sopan, terus kita yang disuruh sabar, kan aneh kan. Berarti kan intinya tuh kayak izinkan aku untuk menghinamu gitu. Aduh, nggak ngerti sih, emang orang-orang kalau kurang, maksudnya orang kalau edukasinya dan pendidikannya kurang tinggi tuh kadang begitu ya omongannya, kayak nggak makan bangku sekolahan. Oke, dan yang terakhir ini yang lagi viral banget sampai masuk acara talk show di Turki. Nah, teman-teman mungkin yang sesama tinggal di Turki kemarin sempet nonton di TV. Jadi intinya si perempuan ini tuh suaminya berselingkuh dengan cewek lokal. Ya nggak tahu ya, ini bukan karena cowok Turki ya. Emang karena masalah pribadi mereka aja, karena banyak banget gitu yang nikah sama cowok Turki terus diratukan, terus suaminya nggak pernah selingkuh, tergantung dia menemukan kenyamanan nggak di rumah gitu. Nah aku nggak mau ngejudge karena kita kan nggak tahu masalah sebenarnya, mungkin memang dia lagi apes gitu dapat laki-laki yang kayak gitu. Terus akhirnya dia diundang reality show, terus katanya balik ya ke Indonesia, dan anaknya juga balik ke Indonesia, sekolah di Indonesia gitu. Tapi aku kaget banget sih, waduh sampai masuk reality show gitu kan. Jadi seru gitu guys, kalau di Turki tuh kalau ngeliat orang tuh ngegibah itu tuh sampai masuk TV. Kayak yang kemarin ya aku bahas tuh yang acara Miss Universe itu sampai digibahin loh di TV loh, karena emang orang lokalnya kan demen gitu kan acara yang kayak intens gitu, yang di sini komen sini komen. Tapi kasus ini tuh bukan cuma sama orang Indonesia aja ya, sama Gelin alias menantu atau pengantin perempuan dari negara lain tuh juga beberapa kali juga banyak kasus perselingkuhan gini. Terus salah satunya akhirnya kabur gitu. Kalau ini kan kebetulan aja cabutnya ke Indonesia kan, karena Gelin Indonesia. Siapa juga yang mau diselingkuhin? Ya kan, itu kan artinya kita berbagi. Aduh, nggak banget deh. Kalau menurut aku sebagai perempuan, aku tidak bisa memaafkan dua hal, yaitu kalau suami itu selingkuh atau suami itu KDRT. Jadi kalau seandainya suatu hari aku amit-amit gitu nggak sama suami aku lagi, itu berarti karena salah satu atau mungkin salah dua dari apa yang aku sebutkan tadi. Tapi kita berdoa yang terbaik untuk semua Gelin Indonesia yang di sini dan semua WNI yang di sini, supaya nggak pernah kena kasus-kasus seperti ini lagi. Oke, so terima kasih udah nonton. Next time aku akan bahas permintaan dari salah satu subscriber, yaitu biaya hidup di Turki itu sekarang berapa sih. So, jangan sampai ketinggalan. Stay tune dan jangan lupa komen positif biar aku makin semangat ngonten. Bye!